Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Apa kabarnya orang baik? Sehat? Alhamdulillah, Mas Tulus juga sehat, teman-teman juga semua yang di rumah semoga semuanya sehat ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official tanpa terkecuali dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk semuanya saja. Untuk yang baru pertama kali nonton saya ucapkan salam kenal. Untuk yang sudah sering bolak-balik saya ucapkan selamat datang. Yang sudah sering nonton ataupun yang baru tapi kalau belum support Mas Tulus, ayo support Mas Tulus. Caranya gampang. Yang pertama subscribe dulu buat yang belum subscribe, tombol loncengnya dihidupkan, like. Sudah, terima kasih. Kemudian bantu share ke media sosial yang kalian punya. Teman-teman kalau ada iklan yang pendek jangan di skip, yang panjang boleh. Buat yang mau nyawer ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video yang bisa kalian manfaatkan buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih, sehat berkah melimpah untuk semuanya ya. Ketemu sama Mas Teh di kesempatan hari ini, edisi ke Jumat 18 Januari 2023. Masya Allah. Di sini dingin-dingin empuk, Rek. Dingin-dingin empuk ya hari ini ya. Saya doakan untuk yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sekarang lagi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang sedang punya masalah semoga cepat selesai masalahnya. Amin. Yang sedang punya tanggungan utang piutang Mas Tulus doakan muga-muga Allah paringi dalan rezeki yang melimpah sehingga hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Yang kondisinya sedang kurang baik semoga segera membaik. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah. Jangan lupa semangat ya saudaraku apapun yang sedang kita hadapi sekarang. Ingat ini hari Jumat. Hari yang baik buat kalian yang mau melakukan kegiatan baik ya. Sedekah, melakukan tindakan-tindakan baik, membersihkan rumah, membersihkan sesuatu yang ada di badan kita, baik secara jasmani, rohani dibersihkan di hari Jumat ini juga sangat bagus sekali ya. Sebelumnya, saya masih mau ingatkan juga mumpung pas banget momennya nih di hari Jumat, teman-teman ayo dibantu sedekah nasi box kita yang Mas Tulus jujur sudah sangat pesimis, tapi nggak tahu ya. Untuk sampai di nominal 4 juta saja belum, mudah-mudahan sesegera mungkin Allah izinkan, tetapi teman-teman kalau misalnya masih pengen bantu silahkan, caranya juga gampang, cek kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto di kolom deskripsi ya. Dan saudara-saudaraku yang mungkin hari Jumat ini sudah niat, aku hari Jumat pengen sedekah bumi, bantuin sedekah bumi, caranya juga gampang.
Cek kolom komentar paling atas, ada rekening Permata Bank yang bisa kalian gunakan buat bantu sedekah bumi kita. Berapapun terserah, nggak ada nominal minimalnya berapa. Mau 1.000, 2.000 boleh, silahkan ya. Langsung cek kolom komentar paling atas, biasanya Mas Tulus sematkan. Kalau bingung, silahkan cek postingan Mas Tulus mau di Instagram ataupun yang ada di YouTube. Saya sudah share untuk kode QR yang bisa kalian gunakan buat langsung screenshot, langsung ditransfer gitu ya. Terima kasih banyak orang baik. Hari ini yang mau kita bahas tuh agak berat, makanya itu habis coba untuk mencari tahu, kemudian juga habis ada yang diobrolin sama yang Maung Telon, sama yang Lukito juga. Banyak yang kita yang kita obrolin, yang obrolan kita tuh bikin kita jadi kayak aduh, akunya berat. Yang mau dibahas hari ini sesuai dengan judul kita, yaitu bahas Sesar Lembang ya. Saya mau bilang terima kasih dulu sebelum pembahasan kita hari ini. Saya mau bilang terima kasih banyak kepada semua hamba Allah yang sudah berpartisipasi, baik buat nasi box, buat sedekah bumi ya, buat yang nyawer-nyawer tanpa terkecuali, pokoknya buat semuanya. Saya doakan mudah-mudahan jenengan yang bantu sedekah nasi box, sedekah bumi, mudah-mudahan rezekinya bertukar dengan lebih berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, muka-muka hajat-hajat baiknya segera Allah kabul, amin. Semoga sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan juga keluarga, amin ya Allah. Matur sembah nuwun ya teman-teman. Untuk yang memesan minyak bidara, stoknya juga sudah sangat menipis untuk minggu ini. Silahkan kalian bisa DM ke nomor WhatsApp yang di 0857, sebutkan nama alamat lengkap ya. Harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Fungsinya diantaranya buat penyakit medis, non medis juga. Bisa untuk ruqyah mandiri, ruqyah anak yang terlalu bandel, anak yang susah bicara misalnya, ruqyah tempat usaha atau tempat tinggal yang mungkin ada kandungan makhluk gaibnya, bisa dimanfaatkan buat meruqyah tempat tinggal ataupun tempat usaha yang mungkin ada gangguan sihir dan lain sebagainya ya. Silahkan dimanfaatkan. Harganya 180.000, belum termasuk ongkos kirim. Kalau mau pesan langsung to the point ke alamat ke nomor WhatsApp yang di deskripsi ya. Kirimkan alamatnya, kemudian nomor HP penerima dan juga nama penerimanya. Langsung Mas Tulus kirim. Kalau nggak hari Sabtu Minggu, langsung Mas Tulus kirim hari itu juga ya. Langsung DM saja saudaraku. Terima kasih banyak. Sehat berkah melimpah untuk semuanya. Dan aku terima kasih ya. Kemarin saya cerita soal rasa sedih yang saya rasakan, tapi ternyata yang ngerasain sama seperti saya itu nggak cuma saya. Banyak sekali saudara-saudara yang juga merasakan, dan aku rasa ini juga merupakan salah satu hal yang ya bagi saya adalah firasat yang ternyata bukan cuma saya. Rasanya tuh kayak sesuatu yang seakan-akan saya merasakan saja, tapi ternyata di luas atau di lingkup luas sana masih banyak orang-orang yang sama merasakan seperti saya. Dan saya terima kasih banyak yang care, akhirnya ngerti. Karena kadang-kadang tuh nggak enaknya jadi seorang seperti kita-kita ini ya teman-teman. Kadang-kadang orang percaya, ada orang yang tidak. Kalau tidak doang sih nggak masalah. Kalau tidak terus nyaci maki, kata-katanya nggak enak, itu kadang-kadang yang ya memang kita terkesan kayak orang nggak beres. Tapi seperti itulah. Aku terima kasih sharingnya ya saudaraku. Alhamdulillah, semoga kita bisa megang mandat yang Allah berikan ke kita, memanfaatkan sebaik-baiknya untuk jadi hal yang lebih manfaat. Amin ya. Hari ini kita bahas sesuatu yang bagi saya langsung bikin sesak nafas. Sesar Lembang ini sudah banyak sekali mau dibahas. Awalnya mau saya bahas di hari Kamis, tapi saya tiba-tiba pas musim hujan tuh ngerasain, terus saya ceritakan aja firasat saya, ternyata panjang juga, dan akhirnya tertunda lagi ya. Saya pengen bahas Sesar Lembang versi pandangan para eyang sebetulnya apa. Saya nggak mau menjelaskan secara detail terkait dengan Sesar Lembang itu apa. Saya kasih prolognya sedikit, tapi teman-teman nanti cari tahunya lebih mungkin di internet ya. Cari tahu soal Sesar Lembang itu apa sebetulnya ya. Kemudian ketentuannya apa saja dan akibatnya apa saja secara detail lebih jelasnya nanti teman-teman cek aja. Jadi Mas Tulus nggak mau mengarah ke
Sesar Lembangnya secara khusus riwayatnya, kronologinya, asalnya dan lain sebagainya, saya nggak mau terlalu fokus ke situ. Saya mau menyampaikan sedikit pesan yang disampaikan para eyang terkait dengan Sesar Lembang tersebut ya. Prolog sedikit, kata pengantarnya adalah Sesar Lembang itu merupakan rekahan yang bergeser atau disebut dengan sesar terdekat dari kota Bandung, memanjang hingga 29 kilometer dari Gunung Batu Lembang hingga Gunung Padalarang. Selain sesar Cimandiri yang dulu sempat bikin geger karena gempanya, konon katanya juga penyebab dari gempa Cianjur. Teman-teman masih ingat gempa Cianjur cukup besar ya. Dan sesar Lembang ini juga menjadi salah satu hal yang patut diwaspadai ya. Sesar Lembang adalah contoh jenis sesar rotasi yang bergerak ke kiri dan di bagian tertinggi sesar ini setinggi 450 meter di Gunung Palasari Maribaya, turun ke ketinggian 40 meter di daerah Cisarua ya teman-teman ya. Untuk wilayahnya mencakup kawasan Batu Nyusun untuk Gunung Batu, Gunung Lembang, Cihideng, Jambudipa, dan juga berakhir di utara Padalarang seperti catat oleh vulkanologi dan juga pusat vulkanologi ataupun PVMBG teman-teman. Dan sesar Lembang ini sampai sekarang belum ada aktivitas aktif ya. Dan sesar Lembang ini pernah tercatat aktif pada 2011 dan menyebabkan gempa dengan kekuatan magnitudonya 3,3 dan menyebabkan 384 rumah rusak dan 9 diantaranya juga mengalami luka rusak berat kondisi rumahnya ya. Dan diprediksikan bahwa sesar Lembang ini masih aktif hingga kini dan bisa saja diperkirakan potensi penyebab gempanya dengan magnitudo 6 sampai 7 magnitudo. Ada skalanya 150 sampai sekian ratus tahun sekali, tetapi sesar ini masih untuk saat ini dinyatakan aktif dan belum ada aktivitas. Terakhir ada aktivitas itu di 2011 karena ada kejadian gempa. Pada waktu itu ada beberapa rumah rusak, ratusan rumah rusak, sampai ada yang 9 yang rusak parah. Apa kata yang soal sesar Lembang ini? Apakah benar kata sebagian orang yang menyampaikan sesar Lembang ini merupakan sesar yang kalau sampai ini menjadi bencana besar, ini juga akan mengakibatkan sesuatu yang dalam tanda kutip sampai ada yang bilang pada waktu itu, saya pernah baca komentarnya, kalau Sunda ataupun Pajajaran itu bisa rata dengan tanah. Kemudian daerah Lembang itu juga bisa rata dengan tanah. Tetapi teman-teman perlu kita tahu daerah sesar Lembang atau yang dilalui sesar Lembang ini merupakan tempat wisata yang luar biasa. Yang Masya Allah, anugerah Allah itu luar biasa. Allah tuh kalau ngelukis maha sempurna ya Rek ya. Di atas sebuah tanah yang berpotensi musibah besar 6 sampai 7. Teman-teman perlu tahu ke sesar Lembang ini kalau gempa walaupun skalanya kecil besar potensinya karena berada di patahan-patahan yang sedang aktif. Sebetulnya untuk lebih lanjutnya teman-teman cari tahu saja di internet karena Mas Tulus nggak pengen fokus ke situ. Takut saya salah karena bukan ranah saya sebetulnya. Saya pengen membahas ini dari versi segi pandang saya aja. Saya nggak mau terlalu jauh membahas, takut saya salah ngomong karena ya Mas Tulus bukan orang yang sekolah atau mengerti soal ilmu pertanahan. Jadi takutnya Mas Tulus salah ngomong ya. Teman-teman cari tahu aja. Dan 3,3 aja ini bisa membuat 300-an rumah rusak, hampir 400. Kemudian 9 diantaranya rusak berat ya teman-teman. Saya rotok miring rek iki. Kaya pikirannya Mas Tulus ki sik titit. Terus curhat meneh. Nah, kalau saja ini menyebabkan, ya memang potensinya kan antara 5 sampai 7 ya. Magnitudonya bisa 5 sampai 7 potensinya. Dan ini salah satu hal yang maaf, para ahli juga sudah menyampaikan bahwa ini nih merupakan ya sama sebutannya kayak bom atom yang bisa kapan aja akan meledak ya. Bisa kapan aja akan meletus. Lalu kalau dari segi pandang eyang sebetulnya apa? 3,3 aja bisa remuk akeh. Sekarang 5 sampai 7 magnitudo. Aku rasa benar kalau ada sebagian orang bilang
bisa rata dengan tanah wilayah Bandung dan juga Lembang kalau misalnya sesar ini aktif dan melakukan aktivitas kegempaan dengan kekuatan magnitudonya 5 sampai 7 magnitudo. Dan hal ini dinyatakan juga oleh beberapa ahli masih aktif sampai sekarang. Kalau kata Eyang seperti apa ya? Sebelumnya teman-teman aku juga banyak mendengar ada sesar baribis ya, ada sesar yang menyebabkan di Cianjur tadi apa namanya? Sere tak buka ere aku tak keliru. Sebentar ya. Yang di Cianjur itu namanya yang menyebabkan gempa Cianjur adalah sesar Cimandiri. Kemudian sekarang yang terbaru adalah ada sesar Sumedang. Dan yang terburuk, kabar buruk yang maaf sekali yang saya harus sampaikan, penyampaian Eyang Nogowojo, Eyang Maung Telon, Eyang Lukito, sesar-sesar berikutnya masih akan jadi kejutan buat kita. Masya Allah. Makanya teman-teman, saiki jenengan-jenengan atau kalian-kalian itu mudah sekali untuk mengentengkan soal buang sampah ya. Nggak jaga alam, seakan-akan seenaknya saja dengan alam. Kalian semudah itu dengan alam. Padahal Indonesia ini adalah wilayah yang sangat-sangat rawan dengan gempa. Aku yakin dari segi pandangku, dari versi pandangan yang Maung Telon, masih banyak sesar-sesar lain yang masih belum terdeteksi. Dan Eyang Maung Telon menyampaikan bahwa di wilayah Pajajaran atau yang dulunya pernah dalam naungan Pajajaran, ini masih akan ditemukan sesar-sesar berikutnya. Ini adalah sebuah kejutan. Jadi kita perlu tahu, sekarang kita masih mau sombong. Kalau kata Eyang Maung Telon tuh begini, sekarang kalian masih mau sombong. Sekarang kalian masih mau angkuh sama alam. Kalian bukan minta dihormati ya mereka ya. Mereka bukan minta disembah, tapi mereka minta dihormati. Istilahnya Eyang Maung Telon tuh di situ. Kalian mau sombong dengan alam, padahal alam itu sekali batuk kalian habis. Istilahnya begitu. Mau kalian berat dengan apa yang kalian miliki, sehebat apa kalian, sekaya apa kalian, kalau alam ini sudah batuk, sudah marah, kalian nggak tahu apa-apa, nggak akan bisa apa-apa. Ini merupakan kejutan. Jadi kalau misalnya pernah ada satu statement yang Lukito yang bikin saya juga deg-degan atau merasa takut, bahkan waktu itu saya nangis di videonya, disampaikan beliau bahwa akan ada gunung yang erupsi secara bersamaan. Eyang Nogowojo juga menyampaikan bahwa 9 gunung yang akan erupsi secara bersamaan di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa ya, bukan di Pulau Jawa. Penyampaian beliau, kalau itu sudah terjadi, berarti kita sudah betul-betul dekat dengan kiamat, teman-teman. Lah saiki ngene rek, kita dikelilingi sama gunung api. Kita banyak lokasi kita tuh sudah dipastikan bahwa kita tuh rawan gempa, walaupun tidak separah dengan Jepang. Tetapi kita tidak pernah tahu diri. Kita nggak pernah jaga alam, istilahnya kan gitu ya. Orang-orang Indonesia ini kita sudah tahu loh, joroknya orang Indonesia. Buang sampah sembarangan, penebangan sana-sini, kemudian hutan main ditebang aja dijadikan buat lahan perkebunan. Ini hal-hal yang sudah istilahnya alam nih harus lestari tapi dijajah juga. Alasannya apa? Buat ekonomi, buat ini, buat itu. Kadang-kadang ini maaf dimanfaatkan oleh oknum. Akhirnya alam yang marah, yang kena bukan oknumnya, tapi masyarakatnya juga. Kalian dapat uang nggak seberapa, alam kalian rusak, musibahnya ngelebihin apa yang kalian dapat. Nah ini juga salah satu hal yang ujung-ujungnya feedbacknya nggak bagus toh. Bahaya. Nah, yang bikin saya agak ngeri adalah saya nggak mau bahas sesar-sesar yang terlalu banyak, tapi intinya adalah sesar-sesar berikutnya dari penyampaian Eyang Maung Telon ini juga masih sangat akan mungkin muncul. Dan yang mengerikan bagi saya munculnya di wilayah yang dulunya adalah bumi Pajajaran, yang naungannya di bawah bumi Pajajaran. Apakah betul? Mari kita simak, mari kita lihat apakah betul akan muncul-muncul sesar-sesar lain setelah gempanya. Dan
apa ya istilahnya, Eyang Maung Telon itu menyampaikan kalau ini tuh kejutan sebetulnya. Ini semacam kejutan buat kalian yang tidak tahu diri, buat kalian yang sombong. Ya, selama ini tuh apa ya? Dan sama dengan yang disampaikan para ahli bahwa ini merupakan bom atom. Kenapa saya bilang seperti itu juga? Sama dengan yang disampaikan Eyang Nogowojo dengan Eyang Maung Telon bahwa penyampaian para eyang terkait dengan sesar Lembang ini memang kalau dikategorikan jangkanya beliau tidak mengatakan cepat atau lambat. Beliau tidak mengatakan secara detail. Oke, saya garis bawahi kalau disampaikan beliau sepertinya untuk potensinya masih cukup lama. Amin, mudah-mudahan ditinggalkan. Mudah-mudahan ditanggalkan ya. Amin, Allah mengizinkan tidak ada musibah di sesar Lembang. Amin ya Allah. Tetapi kalau penyampaian beliau memang beliau tidak menyampaikan secara detail untuk ini akan jadinya dekat. Apakah dalam waktu dekat akan ada goncangan, apakah kita akan lama, tetapi dari hasil obrolannya saya bisa menyimpulkan bahwa penyampaian beliau sepertinya untuk gempa yang dikatakan apa yang di wilayah Lembang ini atau sesar Lembang ini dengan kadar yang besar sepertinya amin masih dengan kadar yang cukup lama. Amin, mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan Allah tangguhkan. Amin ya Allah. Jadi ini juga salah satu hal yang memang sudah disampaikan para ahli dan para eyang pun juga menyampaikan ini merupakan bom waktu yang bisa siap kemana saja. Bahkan nanti tuh yang di Pajajaran ini ketemu sesar-sesar berikutnya dia akan nyambung ke tempat-tempat yang lain. Jadi kita tuh sebetulnya la ilaha illallah yang paling dekat dengan kita tuh mau teman-teman rasanya kayak ngono. Kita tuh kayak hidup berdiri di atas sesuatu yang memang sudah meledak kapan waktunya kita nggak tahu. Nggak usah lain-lain, Jakarta. Sesar Baribis itu paling dekat dengan Jakarta ya. Dan ada potensi megatrust 8,8 teman-teman. Kalau saya lihat ya, kalau saya hitung-hitung, gempa yang paling bahaya itu justru gempa dangkal ya, gempa yang ada di darat daripada gempa yang di laut. Kalau di laut itu mungkin potensinya tsunami sekian banyak, tapi dengan skala yang besar. Kalau yang kita lihat di Sumedang aja cuma kekuatan cuma segini. Dulu Lembang cuma 3,3, itu besar juga loh potensinya dan kerusakannya juga cukup banyak sehingga apalagi 8,8 sesar Baribis yang katanya bisa memicu megatrust untuk wilayah DKI Jakarta. Dan ini juga salah satu hal yang betul-betul ini waktunya kita buat menyadari saudaraku. Ini waktunya kita buat mikir satu sama lain. Ya udahlah kita dengan cara kita, keyakinan kita apa, tetapi setidaknya saya tidak memaksa kalian, maaf saya tidak mengajarkan kalian buat nyembah alam ya, tapi dalam hal ini tuh kita tuh sama-sama menghargai satu sama lain gitu loh Bapak. Ya kita, alam, Tuhan dan juga makhluk hidup tuh saling sinergi satu sama lain, saling support ya, dan kita nggak bisa juga ya sekarang lu mau sebanyak apa harta lu mau punya harta di mana-mana, tanah lu di mana-mana, kalau udah kena gempa mau ngomong apa? Kalau Allah mau, makanya kan Gusti Allah kayak karep yo gegere kun fayakun. Sekarang lu mau bangga dengan apa yang lu punya, apa yang kalian punya sekarang, mau emas, mau mobil, mau rumah mewah, orang lain susah, kita nggak pernah bisa bawa itu mati. Nggak ada yang bisa kita banggakan. Kesimpulan yang disampaikan yang Maung Telon tuh menurut saya menarik karena ini merupakan kejutan buat kalian. Ini kejutan buat kalian yang tidak tahu diri. Kejutan buat kalian yang sombongnya melebihi sombongnya langit. Yang boleh sombong itu hanya Tuhan. Kalau penyampaian yang Nogowojo seperti itu, yang Maung Telon pun sama. Yang bikin saya kaget ketika beliau mengatakan, apa sih istilahnya tuh? Kayak, buat nandingi sombongnya kalian yang sombongnya melebihi Tuhan. Istilahnya gitu. Kita tuh ngerasa paling bisa, seakan-akan kita tuh bisa mengeksploitasi sesuatu yang semau kita, seenak udel kita. Jadi intinya gini teman-teman, ada sebetulnya kayak lahan atau lokasi yang mungkin ketika dimanfaatkan untuk mencari rezeki dengan segi pandang yang indah, dibangun, kemudian membangun kota, membangun sesuatu, itu sesuatu hal yang ya kalau bagi kita manusia atau dalam arti kita tuh makhluk hidup, kita mikirnya juga selama kita bisa nggak masalah orang kita udah beli. Tetapi maaf ini segi pandangnya yang ada beberapa titik yang salah. Ada beberapa titik yang tidak seharusnya. Kayak memang ada yang harusnya dilestarikan tapi dibangun. Entah ini dibangun buat nyari duit, entah ditambang, entah buat bangun sesuatu. Ini juga ada beberapa hal yang tidak seharusnya dieksploitasi, istilahnya gitu loh. Jadi
Mereka tuh kayak gini, kowe iki tak kayak iki, gunakno iki, tapi ono batese aja kabeh-kabeh mbok untal. Nah, istilahnya gitu. Jangan semua-semua kalian makan. Ada aku ngomong kayak gini sebetulnya ini hasil obrolan aku dengan Eyang yang beberapanya tuh aku sharing kemudian aku sampaikan ke kalian gitu loh. Mereka tuh sangat geram loh dengan kita. Kalau mereka mau tuh sebetulnya ya kayak gampang banget gawe remuk apa yang bilang Pulau Jawa akan terbelah segala macam. Akan ada kejadian ini, kejadian itu, akan ada yang amblas. Bahkan kalau aku sih pribadi ya, kalau ada yang bilang Lembang kalau sampai gempa besarnya terpicu dan terjadi semua akan rata dengan tanah. Saya sangat setuju dengan penyampaian itu. Juga sangat mungkin soalnya. Saya setuju bukan berarti saya mengiyakan ya, tetapi pandangan saya kalau misalnya sampai itu terjadi memang betul-betul akan kayak dikembalikan lagi ke fungsinya. Salahnya siapa? Kan sudah ada dikasih wadahnya, tidak semua harus kalian jamah gitu loh, Rek. Jadi ada sesuatu makanya kayak sama dengan penyampaian yang kayak apa? Kita punya punya adat, punya desa adat, misalnya kayak apa namanya sedulur Samin ya, suku Baduy ada di luar daerah kita juga ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, semuanya ada ya. Kayak aku juga pernah dengar info dari salah satu teman yang di Banyuwangi ternyata ada suku yang di Banyuwangi itu juga masih dengan pakem-pakem yang cukup kuat ya. Nah, hal-hal seperti itu tuh adalah hal yang tidak boleh terkontaminasi sebetulnya. Kenapa? Mau percaya mau tidak, ada pilar-pilar yang sedang mereka jaga melalui cara mereka, yaitu mereka menjaga alam. Beda dengan orang-orang di luar mereka yang sudah tahu modernisasi, kemudian mereka tidak menyatu dengan alam, malah mereka mengeksploitasi alam, sing tinggu bangun, sing tinggu kai, sing tinggu iki ya. Kemudian malah jadi bahan pemancing musibah. Ini juga beberapa poin yang disampaikan Eyang. Kalau dari hasil obrolan saya dengan Eyang sih, amin, mudah-mudahan masih lama ya teman-teman. Dan tetapi kalau hal ini tidak terjadi gitu, kemungkinannya kecil. Jadi kalau misalnya kayak mungkin nggak sih Mas Tulus kita ngomong kasarnya nih sesar Lembang tuh nggak terjadi atau sesar Lembang tuh kembali pada posisinya yang tidak tidak jangan sampai menimbulkan atau menyebabkan gempa misalnya. Kalau kata Eyang apa ya perbandingannya 1 dibanding 1000 ya berarti ya hal yang nggak mungkin sebetulnya. Hal yang mustahil berarti ya maaf istilahnya soal kata Eyang terkait dengan sesar Lembang pun ya kayak cuman yang ya kita cuma nunggu waktu. Wallahu alam kalau emang Allah mengizinkan kiamat bareng dengan sesar Lembang kah? Dengan gunung yang erupsi bersamaan di Indonesia kah? Kita juga nggak tahu. Indonesia itu sudah berkali-kali jadi pandangan disorot sama orang luar negeri atau dengan saudara kita di luar negeri sana terkait dengan gunungnya yang juga pernah meletus beberapa puluh tahun yang lalu yang sampai dunia digegerkan dengan gunungnya. Jangan salah ya. Jadi kita tuh sudah luar biasa. Beruntungnya kita hidup di zaman sekarang di mana mereka yang sudah dikeluarkan gitu loh. Tapi ada yang dipersiapkan. Istilahnya gitu nanti. Persiapan ini nih yang bagi saya cukup jadi momen yang mengerikan. Jadi amin kita doakan sama-sama. Kalau bisa sih kita nggak bisa muluk-muluk ya. Mungkin teman-teman akan bilang Mas Tulus kok jadi kayak ngelawan takdir. Yang harusnya meledak ya meledak aja, yang harusnya rusak ya rusak aja. Bukan melawan takdir, saya ini hanya berdoa sebagai hamba Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan dikabul ya siapa tahu, kalau tidak ya haknya Tuhan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak boleh bilang juga, Mas Tulus bikin sedekah bumi berarti nahan musibah dari Tuhan. Saya nggak bilang begitu, siapa saya? Ya, kemudian juga ada yang bilang bahwa musibah doa kok malah jangan dihindarkan dari musibah biarin aja kan memang sudah waktunya, memang sudah harus ini pemikiran orang-orang yang salah menurutku ya Rek. Kita boleh benci dengan orang tapi alangkah baiknya ketika yang kita ucapkan itu sesuatu yang baik gitu loh ya. Kalau kita bisa doa mudah-mudahan Allah hindarkan saudara-saudara kita yang berada di sekitar sesar Lembang untuk dijauhkan dari musibah apapun itu. Dan satu lagi kita juga wajib waspada. Mudah-mudahan nanti BMKG juga bisa cepat tanggap kayak kemarin Sumedang ada gempa tiba-tiba bisa temukan lagi sesar Sumedang. Kemudian sesar-sesar berikutnya disampaikan yang Maung Telon atau yang Nogowojo khususnya untuk wilayah bumi Pajajaran sendiri. Kalau beliau katakan cukup banyak ya, jadi masih harus hati-hati untuk Pajajaran, untuk Jawa Barat khususnya. Tetap harus waspada. Aku harap sih apa yang aku sampaikan hari ini cuman ya jadi dongeng lah. Dongeng buat
nemenin kalian cerita untuk mendengarkan, oh pandangan leluhur kita nih sebenarnya begini toh terkait dengan sesar. Wah, ada yang lebih besar bukan cuman sesar Lembang. Kalau dari penyampaiannya yang tapi naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan enggak ada, semuanya baik-baik saja. Amin. Allah berikan kita kemudahan, Allah hindarkan kita dari musibah, bala dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Doa terbaik buat sesar Lembang atau sesar-sesar yang ditemukan atau yang belum. Mudah-mudahan kalau memang harus ada, kita termasuk orang yang dihindarkan dari itu. Amin ya Allah. Dan kalau bisa kita doa minta sama Allah, mudah-mudahan Allah tangguhkan apa yang kita bahas hari ini atau yang dibahas sama para ahli yang disampaikan. Amin. Mudah-mudahan ya. Dan aku sih berharap 19 besok tidak ada apa-apa. Aku tertarik bahas angka 19 ya. Karena kalau ini coba kita omong kosong ya di tanggal 18 ini. Kalau di tanggal 19 ini ada kejadian yang berhubungan dengan tanah, khususnya gempa atau erupsi gunung di tanggal 19 dengan kadar yang besar, kita masih harus waspada. Intinya itu, berarti kita masih harus waspada. Itu pesan Mas Tulus ya. Terima kasih teman-teman, semoga manfaat yang saya sampaikan hari ini. Mas Tulus minta maaf kalau hasil obrolan saya dengan yang mungkin terkesan bikin saya jadi sok keminter dan lain sebagainya. Maaf, ngapunten, saya tidak maksud di situ. Kita sama-sama belajar di sini untuk belajar mengantisipasi segala sesuatunya ya. Amin. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa terus jadi berkat antar sesama. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Suaranya masuk gak nih? Ada anak nangis, biasanya nggak pernah ada suara anak nangis ya. Pun, pokoknya yang sedang sakit saya doakan, bismillah, semoga cepat sembuh. Amin. Untuk yang mungkin saat ini sedang seret rezekinya, semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja, semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja, semoga rezekinya berkah, barokah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen dekat dengan jodohnya, pengen punya momongan, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen punya rumah, dan lain sebagainya. Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Yang sedang jual aset semoga cepat laku nggih. Amin. Untuk yang mulai usaha, Mas Tulus doakan semoga lancar usahanya. Amin. Sing dagang nggih laris manis. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun. Saudara, terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk yang sudah nonton tapi belum like, di like dulu. Kalau belum subscribe, subscribe dulu. Support saya dengan cara yang kalian mau ya. Jangan skip iklan yang pendek, yang mau nyebar tombol terima kasih. Oke, terima kasih Mas Tulus, pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Berbak banget. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.